Ah, berbeda, berbeda. Dan tetap diharapkan karena itu tentunya jadi melatih dan memuroja, mengingat, remember atau memorize tentang apa yang kalian ketahui dari pelajaran matematika sejak waktu SD atau mungkin kelas 2 dan kelas 3 ini atau yang kuliah itu sedang mempelajari matematika di sini tentunya harus juga diaplikasikan digunakan ketika mempelajari kitab ini. Tentunya perhitungan yang ada dalam kitab ini ya, jadi kitab ini mempelajari tentang ilmu orang bagi harta warisan berarti hitung-hitung pasti ada di sini. Tetapi perhitungan yang ada di sini itu tidak jauh dari pelajaran SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tidak ada istilahnya variabel, tidak ada istilahnya n, huruf n tambah a, tidak begitu. Ya, baik itu. Tidak ada istilahnya begitu. Cukup hanya dengan pembagian, perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Cukup kuasai itu. Kalau bisa dikuasai empat hal ini, berarti sudah bisa menguasai ilmu rohani. Tentunya yang harus tercantumkan di sini baik, cantumkan, ingat baik bahwa ada aturan-aturan yang berlaku. Ini tentang harta warisan juga dibagi, ya kan? Harta warisan dibagi-bagi, apa tidak pilih dari harta warisan. Harta warisan itu dari mana? Orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Harta warisan berasal dari mana? Dari orang yang sudah mati atau masih hidup? Sudah mati. Jadi orang sudah mati ada hartanya atau ada warisannya itu dibagi-bagi ke keluarganya. Misalnya si A mati, meninggal, wafat, ada hartanya 100 miliar, dan 100 miliar hartanya jadi bagi-bagi hartanya.
Apakah harus dibagi-bagi? Bukan saja. Kamu dapat 10 juta, kamu dapat 10 juta, kamu dapat 20 juta. Oh, kamu yang paling sering bersama yang orang meninggal. Si A yang meninggal, kamu sering bersama dia, sering sama dia. Oh, kamu dapat 90 juta atau 80 juta misalnya. Tidak begitu. Karena tentunya sudah ada aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya sudah ada bagaimana caranya membagi dan ketentuan kapan berapa yang kamu dapat dan berapa kamu dapat. Dia dapat berapa, kamu dapat berapa, si ini dapat berapa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan. Kenapa? Kenapa demikian? Apa alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala membagi secara langsung harta warisan? Biasanya kan orang mau harta warisan sesuai kemauannya, ya toh? Biasanya maunya dia dapat harta warisan ini. Saya itu keluarga dekatnya. Saya istrinya. Saya istrinya dia, berarti saya dapat banyak. Tidak bisa begitu mama. Saya anaknya, berarti saya dapat lebih banyak hartanya daripada dia. Tidak begitu. Terus datang ibunya bilang, kalian siapa? Kalian itu anaknya, istri saya ibunya. Berarti saya harus dapat uangnya lebih banyak daripada kalian berdua. Datang lagi si bapak, kamu siapa? Kamu ibunya. Saya yang sering biayai dia waktu hidup. Bapaknya meninggal dengan saya sering biayai dia waktu hidup. Berarti saya harus dapat banyak. Tidak begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membagi secara langsung sesuai dengan aturan umum, aturan awal yang berada pada surat Nisa. Ya, surat Nisa ayat 11 dan ayat 12. Coba kalian lihat. Di situ Allah Subhanahu wa taala langsung membagi secara langsung harta warisan. Si bapak dapat sekian, si ibu dapat sekian, kemudian anak, istri, om, paman sudah dapat sekian, saudara sekian. Itu sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa alasannya? Karena harta warisan itu pada dasarnya, harta warisan itu pada dasarnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum menjadi harta warisan, semua harta yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita masih hidup saja, bayangkan ini laptop, songkokmu, pulpenmu, bukumu, bajumu, semuanya, bahkan dirimu saja itu adalah milik Allah. Uangmu yang kamu satu sekarang itu semuanya milik Allah. Berarti yang pantas membagi harta itu adalah Allah. Betapa mudahnya itu ilmu para itu. Apa tadi alasannya? Alasannya kenapa Rasulullah membagi secara langsung bukan manusia? Apa alasannya? Karena harta tersebut milik Allah. Itu perlu diingat baik. Jadi jangan semena-mena mau bagi harta warisan. Ingat, jangan mau semau-mau bagi harta warisan. Tiba-tiba meninggal orang tua, menangis dalam dirinya, menangis meninggal orang tuanya, tapi dalam hatinya bilang, saya nanti dapat, pokoknya saya langsung mau. Satu miliar. Iya, pokoknya saya punya game yang harus saya berbanyak skin-skinnya. 1 miliar saya bisa jadi orang kaya. Jangan berpikir demikian. Itu pikiran jahat. Boleh begitu. Ya. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam ilmu faraid itu, ini ya pentingnya belajar faraid. Kenapa? Karena ingat, di seluruh dunia ini, bahkan semua ilmu yang ada di dunia ini, mau ilmu
ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu apa lagi? Ilmu padi, yang terserah ilmu padi, ilmu game, mau ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu Quran, hadis, semua yang ada di dunia ini berupa ilmu, disiplin ilmu. Yang paling pertama hilang di dunia ini adalah apa? Ilmu faraid. Yang paling pertama hilang. Ingat, camkan terbaik. Ilmu yang paling pertama dari semua ilmu yang ada, yang paling pertama hilang sebelum terjadi hari kiamat adalah ilmu faraid. Yang paling nomor satu. Kenapa? Karena detik-detik menjelang hari kiamat ilmu faraid. Jadi kalau sudah tidak ada yang tahu ilmu faraid, ingat ya, kalau nanti suatu masa, mudah-mudahan kalian tidak bakal dapat. Dan suatu masa kalian mendapatkan di mana ilmu faraid itu tidak ada lagi, tidak berlaku. Ingat baik-baik bahwa kiamat sudah. Kenapa? Kalau ilmu faraid sudah tidak ada, sudah tidak diketahui oleh orang-orang, otomatis apa? Apa yang terjadi? Orang membagi harta semau. Kalau orang sudah mau bagi harta semaunya, orang ketika keluarga membagi harta semaunya, membagi harta warisan semaunya, berarti apa? Muncul orang-orang serakah, rakus. Kalau sudah muncul orang rakus, otomatis apa? Yang terjadi adalah pertikaian, pertempuran, peperangan antar saudara. Kalau sudah berbentur antar saudara, si A dan si B keluarga, gara-gara harta warisan mereka rakus, akhirnya apa? Musnahlah kehidupan. Kalau sudah bertikai itu satu orang satu sama lain, otomatis yang terjadi adalah kemusnahan, terjadilah kiamat. Ya, begitu. Tanda-tanda kiamat kecil itu kan begitu. Orang sudah mulai perang-perang kecil-kecilan. Makanya sekarang sudah ada. Ya dok. Sudah hanya perang-perang kecil-kecilan. Makanya supaya salah satu teknik menunda hari kiamat adalah melestarikan ilmu ini. Jadi kalau kalian tidak mau ketemu hari kiamat, hari akhir, pokoknya bagaimana caranya ilmu faraid ini lestari, selalu terjaga, selalu diingat oleh orang-orang. Karena jujur itu, kalau beberapa pengalaman orang-orang, ternyata memang salah satu bukti ilmu faraid itu cepat dicabut adalah saya pernah mengambil beberapa sampel, beberapa ujian. Saya menguji beberapa orang yang sudah pernah belajar ilmu faraid. Pas saya tanya kembali beberapa bulan, dia saya lupa. Sudah lupa ini. Kenapa bisa? Karena itu tadi cepat diangkat, cepat dilupakan. Kenapa? Karena otak ini selalu saja memikirkan bagaimana caranya supaya bisa dapat uang. Kalau dia sudah memikirkan bagaimana caranya dapat uang, dia lupa sudah yang namanya aturan. Kalau terlalu memikirkan bagaimana caranya dapat uang, padahal dia tidak memikirkan bagaimana sesuai dengan ketentuan Allah. Itu yang harus bisa dipahami sampai diri. Jadi jangan dipikirkan tadi salah. Ada nanti di ujungnya. Bagaimana nih? 1/4 kali dengan 2/4. Berapa minggu? Musim. 1/4 tambah 2/4 kan gimana? Bisa begitu. Jangan diambil pusingnya, karena nanti kita belajar sama-sama. Yang penting kamu ingat. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seperti itu kemarin. Beberapa ujian
kemarin kitab yang kita pelajari itu adalah Abdul itu. Jadi sudah dikasih tahu tata caranya, dikasih poin-poin. Ternyata ujian pun seperti kawalan, kawalan, iyalah jelas buktinya ujian itu saya lihat yang paling tinggi itu hanya satu orang saja, yang lainnya sudah rata-rata di atas 50, tidak semua. Si paham itu tadi? Nah sekarang kita sudah masuk di Al-Mabahatus Tsani. Al-Mabahat ada yang lihat sih? Oh iya, coba kalian lihat ya. Oh, dari baca. Al-Mabahatus Tsani fil Irth. Ini sudah dibahas sedikit ya. Al-Mabahatus Tsani fil Irth. Pembahasan kedua mengenai rhetori. Pembahasan kedua mengenai rhetori. Kita sudah masuk di bagian rhetorisan. Sudah masuk. Jadi saya minta tolong kepada kelas 2 dan kelas 3 agar memberitahu kepada adik-adiknya kelas 1 mengenai apa-apa yang harus dilakukan sebelum pembagian rhetori. Sudah kan ada 5 poin. Ya kan? Hampir lebih 1 bulan kita bahas ini. Jadi saya minta kelas 2 dan kelas 3 harus memberitahukan kepada adiknya mengenai apa-apa yang harus dilakukan sebelum membagi harta warisan. Jangan sampai dia tahu harta warisan. Dia tahu, yang kelas 1 tahu, yang mana harta warisan tahu. Dia tahu juga cara yang bagi-bagi, tapi dia tidak tahu bagaimana apa yang harus dilakukan sebelum membagi harta warisan. Bisa ditandai sampai sini. Jadi ingat baik-baik kelas 2 dan kelas 3 agar memberikan catatannya, memberitahukan kepada adik-adiknya bagaimana ya apa yang harus dilakukan. Tutorial sebelum membagi harta warisan. Tutorial sebelum bagi harta warisan. Karena kita sudah masuk di pembahasan masuk di harta warisan. Coba kita lihat. Al-Mabahatus Tsani fil Irth. Yang kelas 1 dicatat. Bagaimana? Semuanya. Nanti kitabnya sudah ada. Bagaimana? Semoga dicetak. Pembahasan kedua tentang harta warisan. Pembahasan kedua tentang harta warisan. Pembahasan kedua tentang harta warisan. Ya, perhatikan baik-baik selama pengajian. Karena kuncinya ini adalah bagian awal. Kalau bagian awal saya tidak tahu, bagian akhir susah. Oke, sudah kelas. Al-irthu haqqun qabilun. Al-irthu haqqun qabilun. Itlajazzi yuthbitu aw yathbutu bi muslahikin ba'da mautin man lahu dzalika bainahuma aw nahwahuma wa huwa ala ismail. Apa itu harta warisan?
adalah hakun qabil, hak yang diberikan. Harta warisan adalah hak yang diberikan. Sebagai kewajibannya, hak yang diberikan sebagai kewajiban. Yathbutu li mustahiqin. Jadi hak yang diberikan sebagai kewajiban. Bagi siapa? Bagi orang yang berhak. Bagi orang yang berhak. Sebulan atau itu adalah hak yang diberikan sebagai kewajiban bagi yang berhak. Bagi orang yang berhak atau bagi yang berhak. Ba'da mauti man lahu dzalik. Setelah kematian orang, setelah kematian orang yang memiliki hak harta. Jadi saya ulangi, hak yang diberikan sebagai kewajiban bagi orang yang berhak setelah kematian orang yang memiliki harta. Nah itu. Jadi penjelasannya, hak yang diberikan kepada siapa? Hak itu berupa harta. Harta warisan adalah hak. Kalau disebutkan hak itu berarti sudah menjadi wajib haknya. Hak berarti kepemilikan ya. Ingat ya, kalau disebut hak itu berarti sudah harus menjadi miliknya. Misalnya, hak kamu sebagai santri di sini adalah apa? Belajar dan mendapatkan ilmu yang baik. Itu hak kalian sebagai santri. Berarti kalau kapan-kapan kalian tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tidak mendapatkan pelajaran, tidak belajar, tidak mendapatkan pelajaran yang baik di pesantren ini, berarti kalian harus menuntut hak tersebut. Misalnya kalian masuk di kelas, kemudian tidak mendapati seorang guru yang masuk di dalam kelas. Wih, di mana gurunya? Kita harus belajar ini. Wah, berarti harus dia menuntut kejelasan kenapa itu orang tidak masuk mengajar. Kenapa tidak ngajari? Atau seharusnya dia masuk. Dia tahu malah senang. Ada itu orang, ada itu santri itu tidak masuk gurunya, senang dia. Yes. Tidak boleh begitu. Jadi tidak boleh begitu kan? Harus tuntut, cari. Oke, kita mau belajar ini. Mana gurunya? Langsung ada di santri dalam video. Masya Allah, kamu rajin bener ya. Orang semua bilang kamu mau belajar. Nanti terlalu begitu. Terlalu bagus. Jadi tadi harta warisan adalah hak. Apa itu hak? Sesuatu yang harus dimiliki. Diberikan sama siapa? Sama orang yang berhak. Jadi orang-orang yang berhak itu sudah tertulis. Orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan itu sudah tertulis siapa. Jadi jangan asal-asal kasih harta warisan. Contoh ya, kamu punya besti. Bestilah tuh kemana-mana selalu lengket. Istilahnya itu cinta monyet. Mana-mana lengket. Jadi selalu sama bestinya. Pergi makan sama-sama, pergi ke sekolah sama-sama,
Mandi juga sama-sama. Ya kan aneh. Kalau misalnya ada mandinya yang mandi yang istilahnya itu tidak berdua di kamar mandi, artinya terbuka, ada kolam terus mandi sama-sama, mungkin bisa jadi di sungai lah mandi, makan sama-sama, minum sama-sama, sedesti dunia akhirat. Nah itu sedesti dunia akhirat. Nah kemudian setelah dewasa dia tetap sedestian. Dia jadi ketua perusahaan, dia ketua yayasan, destinya juga jadi wakil ketua yayasan, dia angkat jadi ketua wakil ketua. Jadi tidak rumahnya juga baru samping. Anak-anak mereka berdua juga waktu bersaudara, berteman baik, saking miskinnya. Suatu saat meninggal, kasihan. Meninggal ini yang ketua yayasan. Istrinya sebagai teman yang paling best di dunia akhirat dari pesantren satunya besar. Menuntut haknya. Saya besti. Saya selalu sama-sama. Dulu waktu di pesantren saya juga sama-sama. Saya mau minta harta warisan. Kenapa? Kok harta warisan? Karena saya besti. Masuk akal ya? Iya masuk akal, masuk akal. Tetapi tidak masuk dalam aturan pembagian harta warisan. Karena besti itu tidak bisa dipungkiri dia masuk dalam orang-orang yang berhak mendapat harta warisan. Kecuali ya, kalau misalnya bestinya itu adalah sepupunya, bisa dipahami. Dan bestinya itu adalah sepupunya. Dan sepupunya ini tidak terhalangi oleh orang yang lain. Saya dapat itu. Jadi tidak selamanya besti itu mendapatkan warisan, karena tidak mungkin dia tidak tercatat dalam orang yang berhak mendapat harta warisan. Jadi harta warisan adalah hak yang diberikan kepada siapa? Orang-orang yang berhak. Kapan pembagian itu? Kapan mendapatkan harta warisan? Apakah mendapatkan harta warisan itu ketika baru mati, belum semenit mati, langsung minta harta warisan? Apakah demikian? Tidak. Apakah harta warisan itu diberikan ketika orang ini detik-detik mau mati? Tidak. Tidak demikian. Jadi, kapan dibagi harta warisan? Ba'da mauti man la budal. Setelah kematian orang yang memiliki harta warisan. Tapi di sini bisa ditafsirkan. Bisa kita maknai bahwa tidak boleh langsung. Jadi di sini kan dikatakan bahwa harta warisan itu dibagikan kapan? Ba'da mauti man la budal. Setelah matinya orang yang memiliki harta. Apakah kalau sudah mati di situ langsung dibagi hartanya? Tidak. Makanya saya bilang ada istilahnya al-huququl muta'alliqah bil irth atau bil irth. Hak-hak atau hal yang harus dilakukan sebelum pembagian harta warisan. Bisa dipahami ya? Jadi jangan setelah mati nih orang langsung kamu bagi-bagi harta warisan.
pasangan itu. Jangan seperti demikian. Akan tetapi ikutilah aturan-aturan yang sudah berlaku. Jangan semena-mena langsung bagi dengan solidan. Bukan harta itu loh. Bukan harta. Sampai di sini harus kalian juga paham bahwa syukur-syukur ya, syukur-syukur kita sebagai umat Islam itu masih diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa mendapatkan harta warisan. Syukur-syukur. Dipahami? Kenapa saya bilang demikian? Karena umat sebelum datang Islam ya, harta warisan itu dimusnahkan. Ada dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa harta warisan itu, ingat ya, sebelum datang Islam, umat Yahudi, Nasrani, ya, seperti mereka itu, ketika seseorang meninggal, harta warisannya itu tidak dibagi. Siapa? Tapi dibakar. Kalau misalnya ada uang kertas bertumpuk satu rumah, atau jami satu rumah, satu masjid ini bertumpuk uang kertas. Sebelum datang Islam, itu uang kertas harus dibakar. Saya bisa paham ya. Jadi syukur kita dapat atau kalau sudah syukur berarti jangan rakus. Terima apa? Itu insyaallah Filosofi Qadim kita lanjutkan ada sekalian yakni di abstan itu pembagian macam-macam yang namanya harta warisan. Ternyata harta warisan itu ada macam-macam. Insyaallah kita boleh sedang kita bersehat dan diberikan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انفعنا بما علمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.